Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang, hai Yerusalem. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan kita semua, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan, layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita naikkan pujian sekali lagi ya, alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, Nama-Mu besar termulia. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami.
Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas waktu-Mu, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami. Dan kami mau menyerahkan setiap hati dan pikiran kami saat ini hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati kebaktian kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Selamat yang ku puja, ku masyurkan kasih-Mu. Maha kudus, maha kuasa, maha mulia nama-Mu. Terang kekal sepanjang masa, penebus junjunganku. Para bangsa, kau memuji nama-Mu. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Dari tatayan surgawi sampai salib Golgota, rela Kau turun dan mati bagi orang berdosa. Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 21 ayat 8 sampai 14. Untuk menghormati firman Tuhan, kita akan bangkit berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya.
dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Demikianlah pembacaan firman. Dah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh
terluka. Ku indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Kepada Pak Edi berdepan untuk membawa kita dalam doa syafaat. Mari kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang adalah Allah yang hidup dan menghidupi kami. Kasih-Mu begitu melimpah atas kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah-limpah atas saudara kami yang sedang lemah tubuh, Pak Riko, Pak Ependi, Pak Situmorang, dan Ibu Kasiman. Engkau sendiri yang mengaruniakan kelimpahan kasih karunia-Mu kepada mereka, karena sesungguhnya oleh kuasa bilur-bilur-Mu mereka sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur. Kami pun mau bersyukur Tuhan anak-anak-Mu PKMB dan PKRB yang Engkau karuniakan karunia-karunia sejak masa mudanya. Engkau mengaruniakan mereka karunia takut akan Engkau, sehingga pimpinan, tuntunan, urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajar mereka segala sesuatu, sehingga dari masa mudanya mereka hidup dalam pimpinan terang firman-Mu dan boleh menikmati seluruh kekayaan pribadi-Mu di dalam mereka. Kami mau berterima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami pun mengucap syukur ketika seluruh program gereja ini, yaitu Engkau sendiri yang mengerjakan, melakukannya setiap kegiatan gereja, program gereja. Biarlah Engkau yang menyatakan kuasa keagungan kemuliaan-Mu di dalam gereja ini. Kami boleh melihat bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan yang mengerjakan. Kami mau berterima kasih Tuhan. Kami pun mau berterima kasih atas seluruh pelayanan gabungan Gereja Baptis Indonesia, Yayasan Baptis Indonesia. Kalau Engkau menyatakan pribadi-Mu melalui lembaga-lembaga yang ada di dalam lingkungan Gereja Baptis, semuanya hanya kasih dan kemurahan-Mu saja. Biarlah pimpinan Engkau memimpin para pemimpin lembaga, GBI dan yayasan. Nama Tuhan sendiri yang dinyatakan dan dimuliakan dalam setiap pelayanannya. Kami hanya melihat dan mau bersyukur karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas bangsa dan negara kami, atas kota Cimahi dan Bandung di mana kami tinggal. Kami mau serahkan dimanapun kami berada. Kami hidup bukan lagi kami yang hidup, melainkan Engkau yang hidup di dalam kami. Biarlah dari hati kami kuasa-Mu, terang-Mu, kemuliaan-Mu terpancar, sehingga orang boleh melihat Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap umat manusia. Yang percaya di dalam nama-Nya akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Serukan nama Yesus. Kita nyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan
mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Kita akan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Silakan duduk kembali, Bapak. Dan persepuluhan kami. Untuk itu saya minta keluarga Ibu Ratna dan Ibu Tunira, Ibu Ratna dan Ibu Tunira. Bapak Timbul bisa membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surgawi yang dalam Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari kami lalui Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersekutu di rumah-Mu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat-berkat yang kami terima Tuhan. Terima Tuhan selalu pelihara hidup kami dan memberikan berkat yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan persepuluhan Tuhan. Berkati Tuhan persembahan persepuluhan kami ini Tuhan, karena menjadi dupa harum bagi kemuliaan nama-Mu dan kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan. Dan kami akan percaya selalu Tuhan berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Dalam kebaktian pagi ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari WBI. Pada WBI dipersilahkan. Dan setelah persembahan pujian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Hosea, bilangan 153. Terima kasih.
Ya, makasih WBI persembahan pujiannya. Tadi berjudul Berita Baik. Ya. Berita baik, kabar sukacita, kabar yang menyenangkan. Ya. Apa hubungannya berita baik dengan bilangan 153? Itu yang akan kita lihat, itu yang akan kita pelajari bersama-sama siang hari ini. Masih berkaitan dengan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Dan besok Kamis ya, kenaikan Yesus Kristus. Berita baik, hubungannya apa? Dengan bilangan atau angka 153. Mari kita berdoa lebih dulu. Allah yang kami puja, kami sembah dalam Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus, kami mengundang pimpinan Engkau, baik hati, pikiran kami, ruangan ini, di dalam kami memahami firman-Mu. Dengan kekuatan Roh Kudus, kami boleh diberkati dan pulang membawa kekuatan dan sukacita di dalam firman-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini Tuhan, sehingga nama-Mu kami muliakan. Haleluya, amin. Ya, ini lanjutan khotbah kemarin. Ya, kemarin Yohanes 21 ayat 1 sampai 7. Hari ini ayat 8 sampai 14. Khusus kita melihat ayat 11 dan 12. Ya. Terlebih khusus ayat 11 di sini. Ya. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Teks aslinya, anabeun Simon Petros, kai eilikusen, to diktuon, eis ten gen meston, iktuon megalon, ekaton pentekonta trion. Kai tu suton onton uk eskiste tu diktun. Ya. Di situ ikan memakai kata ikstuon dari kata iktus, tidak porison, tapi menunjukkan ikan yang besar, bukan ikan yang kecil. Mari kita melihat apa makna bilangan 153. Kalau kita bicara angka, ya, di budaya saya dibesarkan Jawa itu banyak maknanya. Seperti itu huruf Jawa, hana, caraka, data, sawala, dan seterusnya. Kalau angka seperti itu, 1 sampai 10 disebut siji, itu seperti huruf M Jawa ini. Loro, telu, papat, limo, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 0 atau 0, seperti itu. Terlebih Alkitab kalau mencatat pasti ada maknanya. Di dalam angka Jawa, huruf Jawa juga banyak maknanya. Kita lihat angka saja. Contoh, misalkan di sini, kalau di budaya Jawa angka 1 sampai 10 itu sering dideret-kan seperti itu, 10-nya itu 0. Siji, loro, telu sampai 0. Maknanya seperti apa? Jika kita melihat di sini, siji itu esa, eka, tunggal. Loro atau roro atau kalih, ya. 2 berarti perlu keseimbangan, kanan, kiri, ya, mata, kaki, dan sebagainya. Telu atau 3, tri. Jadi dalam hidup itu ada makna yang sangat dalam, ya, alam roh, kandungan, alam dunia, akhirat, dan alam duniawi atau akhirat dan alam roh.
jiwa, tubuh, dan roh. 4 atau papat, catur, ya, kreativitas. Ya. 5 di situ, panca, ya, astra, kesaktian. 6, rasa empatik, kesederhanaan. 7 disebut sabta, ya, menjunjung tinggi, ada sabta marga. Dan 7, hal-hal yang sangat berbau militer banyak di situ. 8, asta, ya, itu melambangkan manggala, kehormatan, pembesar. 9 disebut nowo, ya. 0, kosong. Yang lagi viral saat ini jika kita perhatikan apa? Semenjak diumumkan, ya, tanggal 2 kemarin, nowo. Nowo itu orang Jawa kan pinter ngotak-ngatik gathuk. Ya. Ini lagi viral. Saya bukan kampanye atau bicara politik, yang lagi viral, membicarakan yang lagi viral. Ya. Ganjar itu berkah. Ini yang lagi viral ya. Pranowo, pra itu apa? Sebelum. Nowo itu songo, seperti ini. Sebelum songo berapa? 9. Jadi diprediksikan presiden ke-9 tahun depan. Itu yang lagi viral. Ini kan otak-atik. Sebelum songo 8, presiden ke-8. Itu otak-atik loh, yang lagi viral, bukan kampanye. Ya. Tapi surveinya semakin naik gitu. Nah, di sini ya, orang Jawa, angka itu banyak maknanya. Baik huruf, baik angka. Ya. Di sini kita melihat angka Ibrani yang Alkitab banyak tulis. Mari kita lihat. Di sini misalkan angka Ibrani ya, seperti itu. Ya, huruf Ibrani, alif, bet, gimel, dan seterusnya. Angka 4 seperti itu. Ya. Jadi penciptaan, angka 5 kemurahan, angka 6 angka manusia, atau sering 6 itu. Angka 7 angka spiritual atau sempurna. 8 awal yang baru, penghakiman. 40 angka tes atau ujian atau penghakiman. Yesus puasa 40 hari. Umat Allah 40 hari. Dan sebagainya, pengujian atau penghakiman. Jadi bilangan 153 itu kalau berdasarkan huruf Ibrani, Ani Elohim, artinya akulah Allah. Sangat positif. Tapi apakah sesuai teks konteks itu? Khotbah yang Alkitabiah disarankan ekspositori, menggali teks. Tafsiran ini enggak salah. Tapi apakah sesuai teks konteks yang Injil Yohanes pasal 21 sampaikan? Nanti kita lihat. Di sini Ani Elohim, akulah Allah. Berdasarkan huruf Ibrani, alif, bet, gimel, dan seterusnya itu. Lanjut. Bilangan 153 itu nama Ibrani Yahweh. Ya, atau Yahweh, Yunaninya tetragrammaton. Itu adalah nama kudus Allah. Dalam kitab Taurat diucapkan nama Allah yang kudus itu 153 kali dalam kitab Kejadian pada Alkitab Ibrani atau Tanakh. Tanakh itu Taurat, kitab-kitab nabi, nabi besar, nabi kecil, terus Mazmur di situ. Di situ tercatat nama kudus Allah 153 kali. Bagus. Kalau kita otak-atik bilangan 153 sampai Yohanes mencatat dalam Injil tadi. Jaringnya sampai penuh 153 ekor. Dan tidak sampai koyak. Ini tafsiran yang kedua.
Ketiga, mari kita lihat. Bilangan 153 ini tokoh terkenal, ya, Agustinus, Bapak Gereja abad keempat, dari Hippo atau Aljazair. Ya, ini pendapat-pendapatnya mempengaruhi doktrin gereja-gereja besar sekarang ini. Contoh, kalau ingin melayani Tuhan full time, sepenuh waktu, enggak boleh menikah. Itu salah satu doktrin dia. Ya, yang diyakini gereja-gereja besar, kalau full time harus full untuk Tuhan. Menikah, bekerja enggak boleh. 100% untuk salah satu pendapat dia. Terkenal ya. Dia katakan, jumlah 17 bilangan asli pertama, yang berarti 1 tambah 2 tambah 3 sampai 17, itu totalnya 153. Jadi angka 17 menurut dia melambangkan berbagai macam hal. Misalnya 10 ditambah 7, di mana angka 10 melambangkan 10 perintah Allah. Yang diterima oleh Musa tadi di gambar sebelumnya tadi. Dan 7 melambangkan sabta, karunia Roh Kudus yang ada di kitab Roma dan 1 Korintus itu. Itu pengamatan Agustinus Bapak Gereja. Sangat positif dan baik. Kita lanjut lagi. Bilangan 153, tidak jauh dari pendapat pribadi, merupakan bilangan triangular atau bilangan segitiga ke-17. Atau bilangan sama kaki atau sisi, sama sisi. Ya, ada 3 sisi, kanan, kiri, dan bawah itu semua kalau dihitung jumlahnya 17. Dengan angka ini, kiri 17, kanan 17, bawah 17, terbentuklah ya, bilangan segitiga. Ada yang mengatakan seperti segitiga sama sisi Allah Bapa, Anak, dan Roh. Allah, Bapa adalah Allah, Anak adalah Roh, dan Roh adalah Allah. Ini bilangan 153. Lanjut. Bilangan 153, orang yang menyelidiki kitab Injil khususnya, di sini mujizat Yesus. Kalau kita hitung dalam kitab Injil atau 4 kitab Injil, Injil sinoptik, ya, Matius, Markus, Lukas, itu Injil sinoptik. Mengapa sinoptik? Karena menceritakan runtut apa yang terjadi dalam kehidupan Kristus dari kelahiran, ya, pelayanan, kematian, kebangkitan sampai naik ke surga. Itu namanya Injil sinoptik. Yohanes tidak, langsung menarik ke belakang Yohanes. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu tinggal di tengah-tengah manusia. Dalam keempat Injil itu, setelah diteliti dan dihitung, itu ada 153 mujizat yang Yesus sudah lakukan selama 3,5 tahun, yaitu menyembuhkan. Enggak saya sebutkan aja di situ, banyak sekali. Ya, mengusir roh jahat, kuasa-kuasa jahat itu tunduk atas perintah Yesus Kristus, dan menguasai alam. Ya. Badai memberi makan 4.000, 5.000 orang. Bahkan ya, pohon ara bisa dikutuk, enggak berbuah. Tangkapan tadi dan termasuk transfigurasi dan uang dalam mulut ikan. Semuanya itu ada di dalam kitab Injil, terhitung 153. Jadi apakah kebetulan angka-angka tadi? Kita akan melihat lebih jauh. Lanjut, Mas. Nah, di sini.
Ini yang lebih kontekstual. Ya. Bilangan 153 itu menurut para ahli zaman dulu yang pintar, orang-orang yang mengasihi, mencintai filsafat, yaitu orang-orang Yunani. Menurut Oppianus dalam bukunya itu menyatakan ya, bahwa jumlah ikan saat itu, dunia saat itu 153 ekor. Ya, kalau kita nalar praktis, nggak mungkin para murid menghitung satu-satu. Ya, karena itu ada pesan di situ. Ya. Simon Petrus naik ke perahu dan menghala di situ, Injil harus diberitakan bagi seluruh dunia. Tangkapan 153 ekor tadi. Karena sesuai dunia saat itu, ya, ahli hewan Yunani mengatakan itu. Kalau sekarang jumlah jenis ikan di dunia ada 40.000 kurang lebih. 40.000 jenis. Karena semakin berkembang, semakin luar biasa ya, jenis-jenis ikan di dunia. Tapi saat itu dalam kamus, wah terhitung banyak jumlahnya ini. Yohanes mencatat seperti itu. Itu teks berdasarkan teks dan dunia keilmuan saat itu. Jadi 153 menyatakan Injil itu harus diberitakan. Dan setiap orang yang menerima berita Injil itu, itulah berkat anugerah dari Tuhan, seperti para murid yang menangkap ikan 153 ekor itu. Injil harus diberitakan di seluruh dunia. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Lebih mendekati lagi di sini. Maka kata Yesus kepada mereka, berdasarkan ini khotbah yang minggu lalu ya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka aku akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bukan porion, tapi iktus. Bukan ikan kecil-kecil, tapi ikan-ikan yang besar di situ. Karena apa? Para murid mentaati. Semalam kamu bekerja, semalam kamu mencari ikan, enggak dapat apa-apa. Tapi tebarkanlah jalamu ke kanan. Dan yang diperoleh luar biasa. Kemarin sudah kita lihat kebenarannya. Ada sinonim, ada persamaan. Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Merupakan penghakiman akhir berdasarkan Matius 25 itu. Tuhan Yesus akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Dalam Injil Yohanes, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Karena itu 153 ekor yang berhasil ditangkap oleh murid-murid itu melambangkan apa? Domba-domba atau umat Allah yang telah diampuni secara sempurna oleh Yesus Kristus. Ya, ini mulai mendekat ke konteks bicara tentang ikan dan menebarkan jala, terlebih ketaatan perintah Yesus, yaitu di sebelah kanan. Jadi ya, yang ditangkap itu melambangkan domba-domba atau umat Allah yang telah diampuni secara sempurna oleh darahnya. Bahkan dikatakan tadi tidak sampai koyak atau sobek jala itu. Itu juga menandakan tatkala orang-orang itu betul-betul percaya kepada Yesus Kristus, jala itu tidak sampai koyak. Itu menandakan apa? Sampai orang-orang itu bertemu Yesus Kristus, bertatap muka kepadanya kelak. Meskipun miliaran orang Kristen yang betul-betul percaya Kristus dan mau tidak bisa menguasainya, apalagi kuasa jahat.
kemenangan itu akan diberikan sampai ia bertemu muka dengan Yesus Kristus di surga kelak. Artinya imannya tidak akan tersandung oleh jabatan, oleh uang, oleh materi, oleh kepopuleran. Imannya enggak akan silau. Karena dikatakan jala itu enggak akan terkoyak. Karena Tuhan yang bekerja pada diri atau domba-domba yang sudah diselamatkan atau kita semua yang sudah menerima anugerah tersebut. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Berkenaan dengan ikan. Ya. Ikan itu Yunaninya iktus. Yunaninya iktus, bukan opsarion atau opsation. Opsation itu ikan yang kecil, tapi di situ teks itu disebutkan iktus. Iktus itu ejaannya seperti itu hurufnya. Itu semua huruf kapital atau huruf besar Yunani. Ya. Itu ada I, ada Si, ada Theta, ya. Ada Upsilon atau U, ada Sigma. Karena itu I disebut katakan Yeson atau Yesus. Ya. I disebut kalau ada tanda ke kanan itu Yesus. X atau Si, Kristos. Theta disebut Theos. Uhios, Upsilon, Soter, itu penyelamat. Karena dikatakan Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Ya. Kalau dieja berdasarkan abjad Yunani. Ya. Kan itu orang Jawa pasti kalau akan menamai anaknya, ya, enggak sekedar menamai, pasti dibuat makna. Ya. Ikan saat itu, karena di sekitar dan pekerjaan keseharian para murid, bagaimana mereka akan diutus menjala ikan. Kan itu iktus. Di Semarang ada radio sangat populer ya, radio iktus. 24 jam siarannya itu rohani terus. Saat itu, sekarang enggak tahu. Siarannya rohani terus. Baru tahu, oh iktus itu ikan. Dan maknanya seperti itu. Bahwa Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat. Mengapa ikan ini menjadi sosok, menjadi lambang, menjadi simbol kehidupan para murid? Yuk kita lihat. Di sini, ya. Yesus Kristos Theos Uhios Soter. Ya. Kalau kita melihat anak-anak muda memakai kaos atau baju ada tanda ikan disebut, pasti nilainya sangat positif. Ya. Karena lambang di situ. Orang-orang Kristen pertama. Menurut Clement, Bapak Gereja abad kedua, orang Kristen itu selalu menjadi bahan ejekan, hinaan. Bahkan sering ditindas. Pertama, orang-orang Yudaisme atau kelompok Yahudi. Karena menempatkan Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan. Karena itu orang-orang Yahudi sangat-sangat benci. Bahkan sampai hari ini. Tadi di kelas, Bapak ya, sampai hari ini, detik ini, ya, orang-orang Israel sana yang percaya Kristus itu 10%. Belum mengakui Yesus sebagai Mesias, masih anti. Tapi kalau orang Palestina, ya, yang menjadi polemik dari dulu sampai hari ini, itu 35%. Banyak orang Kristen. Tapi orang Israel sendiri, Yahudi sendiri 10%. Sampai saat ini. Karena dari abad pertama sampai hari ini, mereka enggak percaya Kristus. Karena itu Clement
Dan Tertullianus sebagai Bapak Gereja abad kedua, tanda-tanda pelengkung seperti ini itu sudah biasa, baik di dinding, baik sebagai kalung atau gelang di situ. Mewujudkan apa? Solidaritas. Karena mereka kaum teraniaya. Dari kelompok-kelompok Yahudi, apalagi dari Romawi yang selalu mengejar-ngejar orang Kristen. Karena orang Kristen apa? Menyembah Yesus Kristus. Yang layak disembah menurut tentara Romawi hanya kaisar. Tatkala orang-orang Kristen di situ sudah. Mereka sangat menderita. Karena itu untuk saling menguatkan komunitas orang-orang Kristen itu ada tanda itu. Tanda ikan. Apakah ini suatu kebetulan? Tentunya tidak. Dengan ikan, dengan kita baca iktus disebut, menyatakan Yesus Kristus Theos Uhios Soter. Yesus Kristus Putra Allah, Juru Selamat. Itu yang mereka yakini gereja abad pertama kedua. Sehingga mereka boleh saling menguatkan di dunia Kristen abad-abad awal itu. Kanto ikan saudara, iktus tersebut. Umat Kristen meyakini saat itu. Bahkan kita, satu-satunya juru selamat Yesus Kristus Putra Allah yang bisa menjamin dan itu harus diberitakan. Lanjut. Karena itu ini penafsiran yang paling tepat. Bilangan 153 yang Rasul Yohanes tulis, Injil harus diberitakan bagi seluruh dunia. Karena apa? Karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa menolong sesama. Bapak Ibu bisa mensyukuri berkat Tuhan. Kita bisa sehat, kita bisa beribadah. Jangan berpikir supaya amalku di surga banyak. Itu salah. Orang yang berpikir seperti itu harus mulai dibalik. Kita bisa mendoakan musuh kita. Gereja bisa survive. Kita bisa melayani. Kita bisa memuliakan Tuhan. Karena apa? Yesus Kristus Juru Selamat yang sudah menjamin kita. Kan itu amal baik, perbuatan baik bisa menolong orang, bisa mengasihi musuh kita. Itu bentuk syukur kita. Itu yang membedakan iman Kristen dengan keyakinan di luar Kristen yang kita lihat. Karena itu Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Orang-orang yang benar-benar percaya Yesus Kristus saudara, akan mendapatkan hidup berkelimpahan. Di tengah tantangan, di tengah himpitan, mereka tidak akan menyangkali imannya. Tidak menjual imannya. Yesus Kristus harga mati. Semua orang tua, kaum muda, jangan menggadaikan iman di dalam Yesus Kristus. Karena tangkapan ini simbol, sinyal, Injil harus diberitakan. Dan kita sudah menerima berita Injil itu. Itulah keyakinan iman Kristen yang Yesus ajarkan bagi kita sebagai umat pilihan. Lanjut Mas. Di ayat 12 yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Setelah tangkapan itu banyak dan sebagainya. Tidak ada di antara para murid itu yang berani bertanya kepadanya, kepada siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka.
Demikian juga ikan itu, ikan tangkapan tadi. Yesus mengundang, mengajak sarapan. Ini bukan untuk nostalgia, tapi peneguhan misi itu. Bahwa sebentar lagi Yesus akan naik ke surga. Para murid harus melanjutkan misi Kristus. Bukan sekedar nostalgia 3,5 tahun yang lalu. Tapi Yesus, ya, marilah dan sarapanlah. Para murid diajak makan, diajak sarapan untuk meneguhkan. Ingat minggu yang lalu, para murid sudah pergi ke pekerjaannya yang lama. Dengan kebangkitan Kristus, penampakan Yesus meneguhkan ini misi yang akan kamu emban. Di Injil Matius semakin jelas. Ya. Setelah Yesus bangkit, Yesus berkata apa? Mendekati para murid atau mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penampakan Yesus kepada muridnya meneguhkan panggilannya, misinya. Itu juga berkenan bagi kita. Berita baik itu harus diberitakan, tidak kita simpan. Mari, saya mengajak tim musik ke depan. Kita nyanyi lagu. Lanjut slide-nya. Kita nyanyi lagu berita baik tadi. Bahwa berita baik itu harus disampaikan. Yesus bangkit menjumpai para murid 40 hari. Tidak sekedar nostalgia ingin bertemu lagi, tidak. Tapi misi itu para murid harus lanjutkan, dan hari ini bagi kita sebagai umatnya, sebagai gerejanya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Tapi celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mari saudara, ini menjadi kekuatan kita. Kita bisa hidup sampai saat ini, ada jaminan karena percaya Kristus. Dan sebaliknya, berita baik itu harus kita beritakan bagi saudara kita. Saya mengundang semuanya berdiri. Kita pujikan semua Pak Edin. Menjadi amanat bagi kita. Datang dari jauh, diutus Rajaku. Dunia fana ini bukanlah rumahku. Sebagai utusan kerajaan Tuhan, aku bawa Berita baik, berita baik yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah dirimu, didamaikan segera, katakan amanat Rajaku. Amanat Rajaku agar manusia bertobat dan segera membuang dosanya yang taat padanya dari 5 kota. Berita baik, berita baik yang ku bawa
rajaku di surga. Berilah dirimu, didamaikan segera, didamaikan dengan. Yang terakhir, indahlah rumahku. Dalam rumahku di dalam surga terang. Drum terus. Di sana selamanya aku hidup senang. Undangan rajaku itu pun bagimu. Aku bawa berita. Katakan berita baik, berita baik yang ku bawa dari rajaku di surga. Berilah dirimu, didamaikan segera, didamaikan dengan Allah. Mari kita berdoa. Bila itu membawa sukacita bagi hidup kami, panggilan kami. Berita baik yang sudah kami terima, semua umatmu, anak-anakmu hari ini, juga kami beritakan bagi dunia, bagi saudara-saudara kami. Tolong Tuhan, anugerah ini boleh kami syukuri. Karena anugerah inilah hidup kami dijamin, hidup kami ada kepastian. Dan biarlah kami melalui sikap hidup, melalui kehidupan kami, pengalaman kami bersama Engkau, kami ceritakan bahwa di dalam Yesus Kristus ada jaminan kekal, keselamatan abadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jika ada yang belum sempat memberitakan, silakan berdoa, mohon hikmat kepada Tuhan. Keluarga kita, diri kita, anak-anak kita dipakai untuk kemuliaannya. Kita bisa melayani, kita bisa sehat, kita menerima anugerah darinya. Terima kasih Tuhan. Berita baik yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga beritakan bagi sesama kami. Terima kasih. Jaminan, janji-janjimu, kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kepada Yesus Kristus yang sudah menjamin hidup kami dan akan menjemput kami kelak di surga. Doa dan syukur ini kami persembahkan. Amin. Silakan duduk kembali, sebanyak dikasih Tuhan. Sebelum kita doa berkat bersama-sama, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, persekutuan doa besok Rabu 17 Mei jam 7 malam. Firman Tuhan akan dilayani Diakon Sri Dadi Atianto. Juga bersamaan persekutuan doa itu Bapak Ibu, Kamis itu kan kenaikan Kristus. Tadi saya sudah bicara Diakon Sri Dadi dan Diakon Madoyo. Sekaligus ibadah kenaikan Kristus secara online dalam jam doa. Kan itu temanya kenaikan Yesus Kristus. Juga lagu-lagunya nanti. Bagaimana sebelum Yesus naik ke surga menjamin, menguatkan, beri semangat bagi gerejanya. Jadi ibadah kenaikan Yesus Kristus kita join besok melalui Google Meet jam 7. Kami bisa mengharapkan Bapak Ibu Saudara bisa join bersama-sama. Dan dilayani oleh Diakon Sri Dadi. Tuh, berikutnya. Yang ulang tahun minggu ketiga ini, tanggal 15 Mei,
Saudari Eva Aulia Anantasa. Ada Mbak Eva? Nggak pulang ya? Keluarganya ada? Ya. Saya lagi, Mbak Eva selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Ya, PKMB, ya. Rencana IBYC akhir Juni, rencana keberangkatan akomodasi di sana gimana, ya. Di sini panitia IBYC gereja kita akan memaparkan, ya. Terlebih seperti kemarin diumumkan di grup jemaat, khususnya orang tua yang anaknya masih SMP SMA, sehingga ada informasi yang jelas, ya. Semua pendaftaran ditanggung gereja, ya. Akomodasi, ya. Nanti peserta kalau ada kesulitan nanti bisa diinfokan, ya. Itu aja tambahan pengumuman dari PKMB PKRB. Ada lagi tambahan? Enggak ada? Kalau enggak ada, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa bersama-sama. Doa berkat pada ibadah ini. Kepada Allah Tritunggal, Allah yang kami puja, kami sembah, Yesus Kristus. Allah yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Kepadamu kami mohonkan berkat-Mu turun bagi kami, menyertai menopang shalom sukacita bagi kami. Kita imani dengan pujian Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Silakan duduk sebentar sebelum saat teduh bersama-sama.